Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya kembali akan memberikan panduan kepada sahabat guru hebat semuanya, kepala sekolah dan juga pengawas pembina, khususnya di dalam memberikan panduan implementasi kurikulum Merdeka IKM di sekolah melalui ATMP yang saya fokuskan pada ambil atau amati model yang akan diterapkan di sekolah, lalu telaah atau tiru regulasi tersebut, kemudian dilakukan modifikasi dan tentunya praktikkan program unggulan tersebut di sekolah, khususnya terkait dengan 3 opsi penerapan kurikulum yang sedang atau sudah ditetapkan oleh pemerintah di satuan pendidikan, yaitu melalui mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi, yang tentunya di sini akan saya sertai dengan beberapa contoh bagaimana membuat asesmen diagnostik dan menyusun perencanaan pembelajaran melalui modul ajar mengacu capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sekolah membuat KTSP operasional dan kontekstual. Dan tentunya di yang ketiga bagaimana pembelajaran berbasis proyek memuat 7 tema pilihan, serta yang keempat yang akan saya pandu di sini adalah bagaimana secara detail asesmen as learning, for learning, dan of learning ini menjadi satu kesatuan, bahwa di sekolah itu harus menyiapkan pembelajaran diawali dengan refleksi, kemudian perbaikan apa yang akan dilakukan dari refleksi tersebut, lalu bagaimana evaluasi yang dapat dilakukan oleh sahabat guru hebat semua dan juga pengawas serta kepala sekolah dalam hal ini. Langsung akan saya pandu sahabat guru hebat bagaimana implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Nah, terkait dengan struktur kurikulum Merdeka, maka ada 3 yang penting yang menjadi fokus pengembangan kurikulum tersebut di sekolah, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengembangan soft skill dan karakter profil pelajar Pancasila yang menjadi fokus di satuan pendidikan. Nah, tentu yang kedua adalah bagaimana fokus pada materi esensial. Setelah mengetahui fokus kurikulum Merdeka pada 3 aspek, maka dilanjutkan tahap pertama yang terpenting yang akan dilakukan di sekolah itu adalah bagaimana merancang asesmen diagnostik, yang dapat saya bagi menjadi 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah bagaimana menanyakan latar belakang terkait keluarga, budaya, dan sosial. Kemudian yang kedua adalah menggali karakteristik murid, mulai dari minat yang paling disukai, motivasi masuk ke sekolah ini, tujuan yang ingin dicapai di sekolah ini, lalu tentunya adalah bagaimana gaya belajar dominan yang dimiliki oleh murid kita, apakah visual, audio, atau kinestetis. Nah, lalu di berikutnya adalah bagaimana menggali pencapaian kemampuan belajar sebelumnya yang telah dikuasai, yang nanti akan digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan keterampilan apa yang akan dikuasai dan dikembangkan lebih lanjut ketika menyelesaikan pendidikan di satuan pendidikan yang dipilih. Nah, tentu dari 3 opsi sekolah menerapkan kurikulum Merdeka, maka ketika sekolah telah ditetapkan untuk melaksanakan kurikulum melalui mandiri belajar, maka sekolah menerapkan sebagian prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum 2013. Nah, prinsip kurikulum Merdeka yang diterapkan sebagian itu tentu akan kita bahas lebih lanjut. Dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan pembelajaran proyek mengacu pada 7 tema pilihan dan 1 kepekerjaan sebagai kegiatan co-kurikuler dan ekstrakurikuler, dengan konsekuensi harus menambah jam pelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana peningkatan pemahaman murid dengan siklus inquiry, diawali dengan refleksi dan diakhiri tentu dengan aksi atau tindakan siswa yang merupakan praktik baik yang akan dilakukan di sekolah, lalu dilanjutkan dengan
inovasi guru melalui siklus inquiry dan proyek siswa yang akan ditetapkan. Nah, kemudian ketika sekolah telah ditetapkan sebagai mandiri berubah, maka yang pertama adalah dari aspek kurikulumnya itu semua perangkat yang telah disediakan oleh pemerintah tentu harus dilakukan dengan penyesuaian, khususnya bagaimana sekolah melakukan adaptasi dan penyesuaian tujuan pembelajaran itu yang menjadi penting harus disesuaikan dengan karakteristik sekolah yang diawali dengan melakukan rancangan kurikulum tingkat satuan pendidikan secara kontekstual dan operasional sesuai dengan karakteristik sekolah ini yang menjadi sesuatu yang penting. Nah, tentu di tahapan berikutnya bagaimana di sekolah yang sudah ditetapkan di mandiri berbagi, maka sekolah diberikan keleluasaan untuk menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Nah, tentu dari sini maka yang paling penting adalah bagaimana keleluasaan atau fleksibilitas dari guru untuk mengembangkan perangkat ajar itu terkait dengan mulai dari KTSP, kemudian pembelajaran sampai kepada inovasi yang dilakukan oleh guru, dan tentu di penilaian yang paling penting itu adalah bagaimana assessment as learning-nya ini, refleksi itu menjadi catatan-catatan penting yang akan dilakukan untuk dilakukan assessment for learning-nya, bagaimana sekolah sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil refleksi, dan tentu di terakhir itu adalah assessment of learning ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan evaluasi. Nah, tentu kesesuaian dari kurikulum operasional yang nanti juga akan saya pandu bagaimana setelah merancang KTSP di sekolah, di ujungnya itu adalah bagaimana karakteristik satuan pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dimuat di dalam KTSP sekolah. Nah, di tahapan berikutnya itu adalah bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu diawali dengan 3 tahapan yang penting, yaitu asesmen diagnostik, bagaimana asesmen itu mampu mengelompokkan siswa di sekolah mulai dari latar belakang, keluarga, budaya sosial, kemudian karakteristiknya, bagaimana minat, motivasi, tujuan, dan gaya belajar yang tentunya dominan pada siswa, lalu pencapaian pembelajaran sebelumnya, dan tentunya keterampilan apa yang sebagai minat dan passion daripada murid-murid kita ini penting untuk dikembangkan agar optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, kemudian setelah diawali dengan asesmen diagnostik, maka bagaimana satuan pendidikan berhasil membuat rancangan pembelajaran, dan diawali dengan bagaimana menganalisis materi sesuai dengan UKRK yang sudah disebutkan di depan tadi, lalu bagaimana karakteristik siswa berdasarkan asesmen diagnostik, kemudian dilanjutkan dengan modul ajar yang dirancang menggunakan format yang sudah ditetapkan, dan tentu akan dilakukan penyesuaian dan dilanjutkan dengan pembelajaran aktif, pembelajaran proyek yang tentunya semuanya adalah berpusat kepada siswa. Nah, di selanjutnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu memuat konten sesuai dengan kemampuan siswa, proses pembelajaran agar siswa paham secara mendalam tentang literasi dan numerasi. Lalu di ketiga itu adalah bagaimana kesesuaian asesmen untuk melakukan refleksi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan perbaikan, dan yang terakhir itu adalah dilakukan evaluasi. Nah, tentu ada beberapa tahapan dari pembelajaran siklus inquiry ini yang menjadi penting, yaitu adalah dalam proses belajar mengajar, pengembangan konsep itu memerlukan keterampilan proses. Bukan hanya guru fokus untuk memberikan soal lalu latihan yang cenderung akan membuat konsep itu menjadi abstrak, sehingga membuat siswa tidak aktif terlibat, khususnya karena guru belum sempat menghadirkan
benda-benda konkret dan langsung dipraktikkan oleh siswa. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan refleksi diri, maka penting guru itu untuk memilih model pembelajaran dengan tidak lagi menggunakan model pembelajaran konvensional, mulai dari hanya menggunakan satu sumber belajar, atau justru tidak menekankan kepada dimensi proses dan dimensi sikap ilmiah, sehingga siswa kurang dibiasakan dalam bekerja kelompok, yang akhirnya tidak ada sharing pembelajaran antara siswa yang pintar dan siswa yang kurang, sehingga hal ini akan menyebabkan siswa yang kurang semakin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, oleh sebab itu, maka sharing pendapat, kemudian diskusi terhadap suatu permasalahan, lalu juga penjelasan materi yang disertai pemberian contoh yang saya sebutkan tadi ini, mulai pelan-pelan bagaimana guru mengaktifkan siswa dengan menghadirkan benda konkret, sehingga memberikan kesempatan siswa untuk berlatih, meningkatkan keterampilan yang tentunya akan secara otomatis membuat tahapan berpikir melalui pembentukan sikap ilmiah yang diawali dengan mencoba-coba dan juga melakukan kesalahan atau kegagalan dan dicoba lagi, maka disinilah muncul semangat pantang menyerah, resilience dari murid-murid kita itu yang diharapkan. Maka pemilihan model pembelajaran yang tentunya akan melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara siswa dan guru, atau siswa dengan siswa, siswa dengan lingkungan, dan siswa dengan sumber belajar, akan tentunya menyenangkan bagi murid. Nah, ketika sudah menyenangkan, maka pembelajaran inquiry yang ada 6 tahapan yang boleh digunakan ini diawali dengan membuat kelompok belajar agar siswa itu dapat sharing kemampuan. Nah, kedua, bagaimana menyajikan materi pembelajaran itu sesuai tujuan secara singkat. Lalu kelompok yang sudah dibentuk ini difokuskan untuk melakukan diskusi, fokus untuk berbagi pemahaman, literasi dan numerasi secara mendalam sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan. Lalu yang keempat itu adalah bagaimana kemampuan setiap kelompok itu melakukan presentasi kerja, sehingga yang kelima adalah memberikan pertanyaan pemantik oleh guru ini menjadi sesuatu yang penting untuk ditanggapi oleh setiap kelompok. Dan yang berikutnya adalah bagaimana penguatan dan kesimpulan secara bersama-sama yang tentunya akan dilanjutkan dengan pengamatan atau observasi secara mendalam dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di yang keempat tentunya bagaimana di pembelajaran inquiry itu menekankan kepada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik mampu memahami konsep yang dipelajari itu, mulai dari mencari tahu dan berbuat, sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Nah, sehingga dari situ siswa harus mencoba dan mengadakan sintesis analisis untuk menemukan informasi baru, memahami perubahan secara konseptual dari konsep siswa mengalami miskonsepsi menjadi konsep ilmiah itu akan berkembang. Nah, sehingga output dari pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran mendalam melalui diskusi dan kerja kelompok melalui model pembelajaran siklus inquiry, project, dan juga problem, ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan, sehingga apa yang telah murid pelajari mampu dilakukan dengan membuat aksi nyata. Membekali siswa dalam 1 tahun ajaran dengan 3 kali pembelajaran proyek ini menjadi sesuatu yang penting, dan tentu diakhiri dengan bagaimana siswa terampil menulis esai ilmiah sebagai syarat dari kelulusan. Nah, sehingga di profil pelajar Pancasila itu yang paling penting adalah bagaimana pembelajaran proyek dengan 7 tema itu mulai difokuskan untuk dikembangkan di satuan pendidikan sebagai praktik baik, khususnya bangunlah jiwa raganya, yaitu difokuskan kepada aktivitas untuk menentukan kelangsungan kehidupan dunia maupun lingkungan sekitarnya, sehingga
bagaimana perilaku ramah lingkungan, bagaimana mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang tentunya bangunlah jiwa raganya ini mulai dari siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang sederajat sudah dianjurkan untuk menerapkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana berkarya dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini juga satu kesatuan ini menjadi suatu yang penting, dan juga di konsep Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentunya akan menjadi sesuatu yang penting untuk dicari nilai-nilai ajaran yang dianut siswa dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat ini untuk mulai menerapkan hal tersebut. Nah, kemudian di gaya kehidupan berkelanjutan ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan sampai kepada kearifan lokal. Fokus pengembangannya adalah rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar, tentu menjadi fokus untuk dikembangkan di satuan pendidikan. Kesimpulan dari IKM di sekolah itu adalah bagaimana diawali dengan mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi di dalam penerapan implementasi kurikulum merdeka, maka tentu diawali dengan bagaimana keberhasilan sekolah itu membuat asesmen diagnostik yang digunakan untuk mengelompokkan latar belakang murid benar-benar sesuai dengan kemampuannya, sehingga mampu nanti dioptimalkan fashion apa yang menjadi bakat minat yang bersangkutan. Nah, berikutnya juga bagaimana modul ajar itu sebagai pengganti RPP ini menjadi pembelajaran siklus inquiry dan project, sampai kepada menerapkan pembelajaran project pada semua mapel, dan juga update KTSP di sekolah itu sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, begitu juga di mandiri berubah dan mandiri berbagi, ini adalah tahapan-tahapan yang sekali lagi semua harus dikembangkan di satuan pendidikan. Amati, telaah, modifikasi, dan praktikkan benar-benar menghasilkan praktik baik di satuan pendidikan. Terima kasih sahabat guru hebat semuanya. Salam sehat dan sukses selalu.